وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق ذلك العوض أصل وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز فإن أعطاه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته زاد. أصل أحياء الأوادي جائز بشرطين أن يكون المحيي مسلما أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك المسلم وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للإحياء ويجب بذل المال بثلاثة شرائط أن يبذل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في ذكر أو عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو زيد رحمه الله تعالى فصل والجعالة جائزة. Akad ju'alah hukumnya boleh kita mengadakan ju'alah. Ju'alah itu termasuk sewaan. Bedanya dengan sewa, pekerjaan dalam sewaan itu kan harus ditentukan. Harus ditentukan dengan detail. Saya sewa kamu untuk kerja ini dengan gaji atau upah seperti ini. Kalau ju'alah boleh dengan kerja yang maklum, itu yang sudah ditentukan itu dari satu arah saja. Tapi sebenarnya itu kan tidak bisa menentukan. Nah, kenapa? Karena pekerjaan yang kamu minta ini, kamu sendiri kan tidak tahu caranya gimana atau di mana. Nah, hanya saya sewa orang untuk mencari barang saya yang hilang. Berarti pekerjaan itu kan ditentukan. Itu apa? Motor yang hilang. Berarti mencari motor. Nah, motor dengan sifat yang tertentu. Kenapa? Karena motornya hilang. Tapi caranya di mana? Kamu nggak tahu. Hilangnya motornya di mana? Kamu nggak tahu. Berarti di situ ada sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Hukumnya boleh. Namanya ju'alah. Kalau ijarah, harus ditentukan. Kerja apa, melakukan apa, amalannya apa. Kemudian kalau ijarah, orang yang kamu sewakan harus ditentukan orangnya. Siapa? Saya sewa orang ini untuk melakukan ini. Tapi kalau ju'alah, boleh dua-duanya. Orang yang ditentukan atau orang bebas. Barang siapa yang itu boleh. Berarti yang penting pekerjaannya, bukan orangnya. Silakan, orangnya itu yang mau kerja silakan. Ya, tuh. Ya, sayembara itu seperti apa? Orang itu berusaha atau berlomba itu mendapat apa? Upah. Kenapa? Karena dia kerja amalan yang ditentukan atau yang disebutkan. Katanya wal ju'alatu jaizatun. Al ju'alah atau al ja'alah atau al ji'alah. Bisa. Jaizatun artinya itu kan boleh kita melaksanakan akad ju'alah atau sayembara. Wa huwa
an yashtarita fi raddi dhallatihi 'iwadan ma'luman. Akad ju'alah, dia tanggung jawab an yashtarita fi raddi dhallatihi. Dia menanggung, itu orang yang namanya al-ja'ilu. Karena rukun al-ju'alah itu ada yang pertama al-ja'il. Orang yang bicara, orang itu yang tanggung jawab, yang menanggung gaji. Baik yang menanggung gaji itu kan baik itu kan orang yang punya barang atau orang lain. Maka hukumnya boleh. Karena di zamannya Rasulullah SAW, ketika sahabatnya Rasulullah itu kan keluar dalam sebuah peperangan, terus pulang, lewat di satu daerah. Lewat satu daerah, sahabatnya Rasulullah itu minta bantuan mereka itu kan memberikan makanan atau, tapi yang orang kampung sana itu kan tidak memberikan makanan sama sekali. Kemudian pemimpin daerah situ kena apa? Gigitan serangga, itu kan ular atau kalajengking. Berusaha orangnya itu kan diobati, orangnya nggak bisa. Maka orang kampung itu kan bilang, coba orang yang turun di sebelah kampung sana itu kan ada orang itu kan ahli ruqyah, bisa mengobati orangnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri datang, ya saya bisa mengobati orangnya. Tapi dengan syarat, apa? Saya minta 30 kambing. Karena sahabat yang waktu itu kan 30 orang. Oh ya, kalau kalian mau saya ruqyah orangnya, saya bisa sembuhkan orangnya. Tapi dengan syarat, saya diberikan berapa? 30 ekor kambing. Akhirnya setuju. Nah, orang kamu itu kan setuju. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri itu kan datang membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Al-Fatihah dibaca, orangnya sembuh. Itu namanya ju'alah. Nah, karena orangnya mengatakan, kalau kamu bisa sembuhkan kepala kampung itu kan, pemimpin kepalanya, itu kampungnya, maka apa? Diberikan gaji itu kan atau upahnya itu kan 30 ekor kambing. Akhirnya disembuhkan orangnya. Ketika sahabatnya Rasulullah SAW bawa kambing, terjadi masalah antara sahabat. Kamu melakukan apa ini? Cuman baca ayat, baca Al-Fatihah aja. Kemudian Al-Quran itu kalamullah, itu firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ambil gaji karena kamu membaca Quran. Ada yang mengatakan, boleh itu. Kenapa? Namanya syarat, kita syaratkan. Karena saya sembuhkan orangnya. Sahabat yang lain, ada sebagian yang nolak. Karena kamu mengambil upah dari mana? Dari bacaan Al-Quran. Karena kamu membaca Al-Quran saja. Ada sebagian sahabat yang tidak mau ambil kambing. Ketika sampai di Makkah, di Madinah, ceritakan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, terjadi gini. Rasulullah tanya, dari mana kamu tahu bahwa situ kan jadi ruqyah? Maka Sayyidina Sa'd bin Waqqas itu, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya karena saya tahu itu kan ruqyah. Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan surat Al-Fatihah itu kan syifa, obat untuk semua penyakit. Maka sahabat menceritakan, ya Rasulullah itu kan dia minta upah karena dia membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menjawab, inna ahaq ma akhadtum alaihi syai'an kitabullah. Yang paling baik kamu mengambil upahnya itu kan karena kamu mengajari atau mengobati orang dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan, mana saya minta sebagian. Bukan minta karena itu haknya orang. Cuman supaya sahabat yang lain itu kan tenang, berarti hukumnya boleh, hukumnya halal. Ya, pasti kalau Rasulullah itu kan sudah minta makan sedikit halal. Nah, maka jadi apa? Jadi hukumnya itu kan boleh. Nah, seperti yang tadi
Al-ju'alah itu rukunnya itu ada yang pertama al-ja'il. Orang yang tanggung jawab itu kan bayar. Orang yang mau bayar upah. Baik itu kan yang memiliki barang atau yang lain. Berarti yang wajib bayar itu yang menanggung jawab. Yang dia syaratkan. Contohnya, kalau yang hilang itu barang saya sendiri. Maka saya bilang, barang siapa yang bisa mengembalikan motor saya yang hilang, saya kasihkan 1 juta. Berarti saya itu kan namanya apa? Al-ja'ilu. Nah. Atau yang lain. Barang saya yang hilang, tapi yang tanggung jawab siapa? Orang lain. Satu Indra bilang, barang siapa itu yang mengembalikan motornya si Ahmad, saya kasihkan 1 juta. Boleh. Yang wajib bayar siapa? Bukan saya, dia. Karena dia yang syaratkan. Dia yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Itu namanya al-ja'il. Nah. Al-ja'il ini syaratnya itu apa? Namanya mutlaqut tasarruf. Yang bisa dia jamin sesuatu bisa. Berarti kalau anak kecil tidak sah. Orang gila tidak sah. Kenapa? Karena dia itu kan tidak tanggung jawab sesuatu. Masih anak kecil atau orang gila. Itu rukun yang pertama. Yang kedua namanya al-amil. Orang yang kerja. Al-amil itu kalau amil yang ditentukan, maka syaratnya itu kan dia juga itu kan namanya ahli tasarruf. Bisa. Dia bisa kerja. Bisa mencari atau bisa mengerjakan pekerjaan yang ditentukan. Pekerjaan itu yang diminta. Itu boleh. Jadi namanya syarat al-hamil. Tapi kalau amilnya tidak ditentukan, amilnya bebas. Barang siapa yang melakukan silakan. Maka dapat gaji, dapat upah. Syarat orang itu juga namanya ahli tasarruf. Kemudian dia tahu bahwasanya orang yang bicara dia syaratkan kalau kamu kembalikan barangnya atau melakukan ini, kamu dapat upah. Tapi kalau orangnya, contohnya saya bilang barang siapa itu yang mengembalikan motor saya yang hilang, saya kasihkan dia itu kan 2 juta. Berarti siapapun yang membawa motornya, wajib saya berikan 2 juta. Nah, Ustaz Herman itu kan kembalikan motornya. Tapi dia ketemu di mana? Ketemu di, oh itu motornya saya begitu Pak. Dia bawa. Dia tidak tahu bahwasannya saya syaratkan. Kalau kembalikan saya berikan berapa? 2 juta. Dia nggak dengar perjanjian saya itu kan ketika saya janji. Hanya dia kembalikan kenapa? Karena oh itu motornya saya dikembalikan. Dia berhak dapat 2 juta. Enggak. Kenapa? Karena ketika dia kerja tidak berharap. Dia ketika kerja itu kan dia tidak kerja mengembalikan motornya, tapi karena tidak berharap sesuatu. Hanya mengembalikan apa? Gratis saja. Oh ini ternyata apa? Budaknya si fulan itu, maka dia tangkap dikembalikan. Atau hewannya si fulan itu, hewannya ditangkap dikembalikan. Karena dia tidak dengar perjanjian atau janji yang saya janjikan dulu. Berarti syaratnya itu, syarat untuk apa? Kalau dia kembalikan sudah sah, tapi dia berhak menerima apa? Uang yang saya janjikan itu. Namanya al-iwad. Uang ju'alah itu. Kalau dia kerja karena dengar ada upahnya, maka dia berhak. Tapi ketika dia kerja, hanya kerja itu kan sukarela aja itu. Dikembalikan aja, tidak minta sesuatu. Tidak berharap. Kenapa? Karena tidak dengar. Maka dia tidak berhak. Tidak berhak itu kan mendapat. Kemudian syarat amil ini kerja yang dia lakukan tidak termasuk kewajiban dia sendiri. Tidak termasuk kewajiban dia sendiri.
Contohnya, saya bilang, barang siapa itu yang mengembalikan motor saya kasihkan 2 juta. Kenapa? Motornya hilang. Ternyata orang Zaid ini dia yang mencuri. Oh, kalau saya kembalikan dapat 2 juta. Datang bawa motornya. Ini motor. Nah, memang itu kenapa? Kewajiban kamu. Tapi kamu janji kalau saya kembalikan. Saya janji itu orang kalau bisa mengembalikan. Tapi kalau kamu itu kan wajib mengembalikan. Karena hukumnya haram kamu ngambil motornya. Berarti mengembalikan motor kan termasuk kewajiban kamu. Di situ tidak wajib saya bayar dia. Karena termasuk kewajibannya. Itu yang namanya al-amil. Al-amil. Kemudian rukun yang ketiga itu al-amalu, pekerjaan. Pekerjaan itu syaratnya itu apa? Syaratnya itu yang pertama, pekerjaan yang ada kesulitannya, ada susah sedikit. Tapi kalau pekerjaan itu kan pekerjaan yang mudah banget. Mudah sekali. Seperti apa? Siapa yang mengatakan kepada saya, Assalamualaikum, saya kasihkan dia itu. Assalamualaikum itu mudah, nggak ada kesulitannya. Nah, berarti di situ tidak wajib dikasih. Kenapa? Memang di situ kan ada amal, ada pekerjaan. Tapi pekerjaannya itu apa? Hanya mengucapkan Assalamualaikum. Di situ tidak sah. Tidak wajib saya kasihkan orangnya. Tapi kamu syaratkan. Ya saya syaratkan, tapi tidak wajib. Nah, bukan namanya ju'alah. Barang siapa yang mengatakan untuk saya Assalamualaikum, saya kasihkan ini. Nah, kamu nggak dapat sesuatu. Nah, karena di situ tidak ada pekerjaan. Nah, atau mungkin HP saya itu kan hilang. Tuh mana? Barang siapa itu yang ketemu saya kasihkan berapa? 500.000. 1 miliar itu. Oh ini HP-nya. Nggak ada pekerjaan, nggak ada kesulitan di situ. Kamu nggak dapat sesuatu. Itu rukun yang ketiga namanya al-amalu. Amal atau pekerjaan. Syaratnya itu kan amal yang ada sulitnya. Walaupun sedikit, ada sulitnya. Sudah sah. Kemudian amal itu syaratnya itu kan majhul. Yang tidak diketahui di mana. Tapi kalau yang bisa ditentukan, bisa maklum itu, tidak usah. Kamu bisa disewa orang. Sewa orang aja. Seperti apa? Barang siapa yang bisa belikan saya motor gini, sifatnya gini. Itu kamu sewa orang itu beli. Kenapa? Ya, sewa orang untuk beli. Kenapa? Karena syaratnya itu kan harus diketahui dengan detail. Amalannya. Amalan itu apa? Kamu mencari motor. Itu namanya salam. Bukan namanya ju'alah. Namanya salam. Kita bisa kamu pesan dengan apa? Dengan cara salam. Qala al-ju'alatu wa ma'naha lughatan ma yuj'alu li syakhsin 'ala syai'in yaf'aluhu. Yang diberikan atau yang upah yang disyaratkan untuk orang ketika dia melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan. Wa syar'an iltizamu mutlaq at-tasarrufi 'iwadan ma'luman 'ala 'amalin mu'ayyanin aw majhulin li mu'ayyanin aw ghairihi. Iltizam, tanggung jawab. Nah, mutlaqut tasarruf, orang yang bisa tasarruf, bisa apa namanya itu kan bisa jual beli sendiri. 'Iwadan ma'luman, dia tanggung apa? Upah. Upah yang ditentukan, harus ditentukan upahnya. Ujrah itu kan harus ditentukan syaratnya. Wajib ditentukan jumlahnya. Bukan hanya dibilang, barang siapa itu mengembalikan, maka saya memberikan dia sesuatu. Sesuatu itu apa? Tidak sah sesuatu. Sesuatu apa? Maka hukumnya tidak sah.
Karena orang yang mau kerja dia masih khawatir itu, yang sesuatu itu apa? Bisa sesuatu yang mahal atau yang murah. Banyak sama sedikit bisa. Walaupun dengan sifat yang besar. Sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mahal. Mahal itu air gelas itu, satu gelas air itu kan mahal bagi orang yang haus ini. Maka tidak sah. Harus ditentukan itu jumlahnya atau ditentukan upahnya itu kan apa? Iwadan ma'luman ala amalin muayyan, atas pekerjaan yang ditentukan. Atau majhul. Muayyan seperti ditentukan. Barang siapa yang mengembalikan motor saya itu kan dari Jakarta. Karena saya sudah tahu. Itu namanya maklum. Sudah. Berarti orangnya hanya pergi ke Jakarta membawa motornya ke sini. Atau majhul. Mengembalikan motor. Dari mana? Allahu a'lam. Yang penting itu kan motornya itu kan hilang. Kamu kembalikan. Kembalikan dari mana? Motornya itu kan di Solo, di Jogja, di Jakarta, di mana? Kamu nggak tahu. Namanya majhul. Tapi sudah jelas. Ya, yaitu apa? Mengembalikan barang, mengembalikan motor. Li muayyanin, untuk orang yang ditentukan. Boleh. Bikin akad ju'alah itu sama satu orang. Boleh. Au ghairihi, atau selainnya, bukan orang itu yang ditentukan. Siapapun yang mau kerjakan silakan. Berarti yang dapat hanya orang yang mengembalikan. Yang lain walaupun sudah kerja, karena disyaratkan yang mendapat 2 juta itu orang yang membawa motornya, mengembalikan motor. Orang itu kan semuanya, Ustadz itu semuanya kerja, ada yang cari sini, cari sana itu. Sudah kerja berapa? 3 hari, 4 hari. Nggak ditemukan. Yang temukan itu motornya hanya 1 orang. Yang mendapat siapa? 1 orang. Nah, 1 orang itu kan yang dapat. Yang lain tidak dapat. Kan kita sudah kerja. Ya, namanya ju'alah, bukan sewa. Nah. Kalau saya sewa orang, berarti wajib saya apa? Bayar. Walaupun dia nggak dapat. Saya sewa kamu untuk apa? Untuk mencarikan motor saya. Di mana? Di Solo. Berapa hari? Cari 7 hari. Orang itu kan cari selama 7 hari. Nggak dapat. Dapat gaji. Kalau jualah, tidak dapat kecuali dikembalikan. Motornya itu kan dikembalikan baru dapat. Kemudian dalam syarat pekerjaan tidak boleh ditentukan. Dibatasi. Dalam jualah. Nah, kalau sewa, wajib dibatasi. Saya sewa kamu itu kan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau jualah, tidak boleh. Kenapa? Karena orang itu kan mau cari. Baru dicari itu 1 hari habis itu. Besoknya ketemu. Wah, saya bilang itu 1 hari. Karena itu kan tidak boleh dibatasi. Wal ju'alatu jaizatun. Wa huwa an yashtarita fi raddi dhallatihi 'iwadan ma'luman. Dia syaratkan barang siapa itu yang mengembalikan barang dia itu yang hilang, maka dia kasihkan dia upah yang ditentukan, maklum. Fa idza raddaha, kalau orang yang kerja itu kan sudah mengembalikan barangnya, istahaqqa dzalika al-'iwad al-masyrut. Maka dia berhak upah yang disyaratkan dalam akad pertama. Nah, saya kira itu budaknya itu sudah lari kemana ini, berarti barang siapa yang mengembalikan budak saya ini, saya kasihkan 10 juta. Ternyata budaknya ada di Solo. 1 hari orangnya datang, cari orangnya ketemu, dibawa. Bayar. Berapa? Wah, kamu ini kerja itu hanya 1 jam. 1 menit aja. Yang penting orangnya benar, carikan itu, keliling itu, cari, udah dapat. Saya kira itu budaknya sudah lari kemana ke Jakarta. Ya, kamu kira seperti itu. Yang disyaratkan berapa? 10 juta bayar. Sebaliknya juga. Nah, kalau saya bilang itu kan barang siapa itu yang mengembalikan budak saya kasihkan dia itu 1 juta.
Ustadz Windri itu kan kemarin lihat budaknya di mana? Di Solo. 1 juta saya cari di Solo, pasti budaknya di mana? Sini. Ternyata budaknya itu sudah di mana? Di Jakarta sudah, mana itu? Capek dia ke Jakarta itu, beli tiket bisnya ke sana, terus datang. Dia sudah bayar berapa? Bayar 2 juta untuk mengembalikan budaknya. Saya syarat berapa? Allahu alam. Kamu dapat hanya 1 juta. Karena itu wajib ditentukan. Upahnya itu kan berapa? Supaya orang yang kerja dia mikir, pekerjaannya ini berarti keuntungan saya itu kan berapa. Kemudian yang disebutkan sini katanya, wal ju'alatu jaizatun min at-tarafain, tarafil ja'ili wal maj'uli lahu. Akad ju'alah itu kan hukumnya akad yang jaiz, boleh. Berarti tidak wajib dilanjutkan sampai selesai. Berarti dua pihaknya itu kan bisa membatalkan akadnya. Kalau yang membatalkan orang yang kerja, silakan. Itu kalau orang yang kerja membatalkan karena saya tentukan. Saya tentukan orangnya. Saya bikin akad ju'alah sama orang, 1 orang. Ustaz, kalau kamu bisa mengembalikan motor saya dari Jakarta, saya kasihkan kamu 5 juta. Dia langsung dia kerja. 1 hari, 2 hari, orangnya bilang itu, saya capek, nggak bisa. Udah, kamu nggak dapat sesuatu. Tapi saya sudah kerja. Ya, saya jamin. Kalau kamu itu kan saya sudah janji. Kalau kamu kembalikan, saya berikan 5 juta. Tapi yang membatalkan akad itu siapa? Kamu sendiri, orang yang kerja. Maka nggak dapat sesuatu. Nah, tidak dapat. Tapi kalau saya yang membatalkan, Ustadz itu kan, Ustadz Herman itu sudah kerja, sudah kemana, sudah 3 hari dia kerja, setiap hari dia keliling mana, sini, situ, cari. Kemudian saya batalkan, udah budaknya itu sudah nggak mampu. Atau saya membebaskan orangnya, udah merdeka aja. Kenapa? Sudah 3 hari nggak kembali. Terus Ustadz Herman itu, tapi saya sudah kerja. Ya, karena saya yang membatalkan akad, maka saya bayar dia. Sesuai dengan pekerjaannya. Bukan saya bayar 5 juta. Yang dalam perjanjian itu kan berapa? 5 juta. Tapi karena dia sudah kerja 3 hari, maka dia itu dapat namanya ujratul mithl. Gaji semisal pekerjaan dia. Kerjanya itu kan apa? Dia kan apa? Dia tahu itu kan budaknya di mana? Di Jakarta. Maka dia beli tiket ke Jakarta. Nah, berarti saya bayar apa? Tiketnya, pulang perginya. Kenapa? Karena dia itu kan beli tiket pulang pergi. Kemudian dia sudah kerja berapa? 3 hari. 3 hari dia kerja, itu kan pekerjaan orang itu kan selama 3 hari berapa? Saya ganti. Namanya apa? Namanya saya membayar gaji dia itu kan selama 3 hari. Sesuai pekerjaan yang dia lakukan. Berapa hari dia kerja, saya wajib bayar. Tapi kalau hari pertama orangnya itu kan belum kerja. Atau kerja hanya di rumah. Cari di internet, ada budak yang kabur ini, mana ini. Katanya wal ju'alatu jaizatun wa huwa an yashtarita fi raddi dhallatihi 'iwadan ma'luman. Fa idza raddaha, kalau dikembalikan, istahaqqa dzalika al-'iwad al-mashrut. Dia berhak menerima upah yang sudah ditentukan. Namanya al-ju'alah. Kemudian fasal yang berikutnya, faslun wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min ray'iha lam yajuz. Wa in akrahu iyyaha bi dhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaz. Itu nama masih terkait dengan sewa orang. Kan dari qirad, terus musaqah, ijarah. Jadi
pembahasan ini namanya al-mukhabaratu wal muzara'atu wa kira'ul ardi. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha. Nah, pekerjaan dalam pertanian. Nah, itu ada beberapa jenis. Yang pertama, akad musaqah. Kita mau sewa orang untuk dalam urusan apa? Pertanian. Yaitu kan apa? Tanam sawahnya atau kebunnya, disiram atau gimana, itu kan ada. Yang pertama itu akad musaqah. Kita sudah jelaskan hukumnya. Nah, akad musaqah yang boleh hanya kurma sama anggur. Nah, itu madhab Syafi'i. Madhab yang lain ada madhab yang mengatakan dalam semua jenis itu boleh. Juga ada qaul dalam madhab Syafi'i juga itu kan boleh. Dalam buah-buahan yang lain itu kan boleh. Tapi dalam madhab Syafi'i itu yang qaul mu'tamad itu kan hanya boleh dua. Kurma sama anggur. Itu namanya apa? Akad musaqah. Kemudian yang dibahas di sini ada tiga macam. Dalam satu fasal ada tiga. Akad yang pertamanya namanya al-mukhabarah atau al-muzara'ah. Ada tiga. Muzara'ah, al-mukhabarah, al-kira. Kira itu bukan kira. Kira kaf ra alif hamzah. Kiraun. Sewa. Itu namanya sewaan juga. Tapi bedanya dengan sewa itu kan kita sewa orang dengan gaji tertentu, ditentukan gajinya. Kalau di sini nanti kan ada itu gajinya itu kan dari mana? Dari hasil. Akad yang pertama namanya al-muzara'ah. Al-muzara'ah. Muzara'ah itu apa? Saya sewa orang untuk kerja di sawah. Kerja di garap sawahnya, terus ditanam. Sawahnya ditanam. Tapi bibit itu dari saya, dari pemilik tanah. Berarti orang yang saya sewakan, dia hanya kerja. Menggarap tanahnya, kemudian tanam, dirawat itu sampai panen. Nah, tapi panen itu apa namanya itu kan bibitnya itu kan dari mana? Biji-biji itu kan panen itu kan dari saya, dari pemilik tanah. Itu namanya apa? Muzara'ah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua namanya al-mukhabarah. Sama, tapi bibitnya itu kan dari orang yang kerja. Nah, saya serahkan tanah, disewakan sama orang. Saya sewa orang menggarap tanahnya atau sawah situ. Kemudian hanya yang saya sediakan itu apa? Tanahnya saja. Bibitnya itu dari mana? Dari orang yang kerja. Orang yang menggarap itu orang yang mengelola sawahnya. Maka kita berjanji nanti ketika panen kamu dapat bagian. Ini yang kedua. Nanti kita bahas itu kan apa hukumnya. Yang pertama itu namanya al-muzara'ah. Berarti sawah, kemudian bibit itu dari pemilik tanah. Kemudian pemilik yang kedua itu namanya mukhabarah. Tanahnya itu kan atau sawahnya dari pemilik tanah. Kalau bibit dari orang yang mengelola. Orang yang mengolah atau kerja di sawah. Itu namanya mukhabarah. Kalau al-kira tuh nanti disebutkan. Itu ada dua macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kita membahas yang pertama, yang muzara'ah sama al-mukhabarah. Katanya wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha. Kalau dia serahkan kepada orang sawah. Untuk apa? Untuk ditanam. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha. Kalau diserahkan sawah kepada orang untuk ditanam. Baik itu kan bibitnya itu dari mana? Dari pemilik tanah atau dari pengelola itu.
atau pengolah itu kan sawahnya. Wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha, maka disyaratkan upahnya itu apa? Sebagian dari hasil panennya. Min rai'. Tahu rai'? Rai' itu kan hasil. Ini sawahnya kamu garap, ditanam, ini bibitnya. Nanti kalau panen kita bagi dua. Setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu kan ada akad sendiri, akadnya sendiri. Berarti muzara'ah sendiri. Itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah. Mukhabarah sendiri. Saya serahkan tanah kepada kamu untuk apa? Untuk digarap, untuk ditanam, terus bibitnya dari kamu sendiri. Nanti ketika panen, hasilnya bagi dua atau 2/3, 1/3. Hukumnya apa? Juga tidak sah. Tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Katanya, lam yajuz. Akadnya sendiri, dibikin akad sendiri itu kan tidak sah. Muzara'ahnya tidak boleh, mukhabarahnya tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, muzara'ah itu kan bisa boleh. Bisa. Kalau ikut akad musaqah. Nah, muzara'ah ini kan boleh ikut akad musaqah. Gimana caranya? Kan kita punya kebun. Ya, kebun itu kan kebun apa? Kurma. Berarti antara pohon ini sama pohon itu kan ada kosong. Nah, kosong ini kita mau manfaatkan. Nah, berarti gimana? Saya bikin akad musaqah sama orang ini untuk merawat apa? Kurma. Disiram terus dirawat itu sampai hasil, sampai panen. Kemudian ini karena saya melakukan sama kamu itu kan akad musaqah, tanah yang masih kosong di tengahnya itu saya bikin akad baru lagi. Itu apa? Muzara'ah. Ini ditanam, ini bibitnya ditanam apa? Silakan ditanam itu apa? Cabai ditanam apa? Itu nanti hasilnya bagi dua. Itu hukumnya apa? Sah. Akad muzara'ah ini sah. Kenapa? Karena ikut akad musaqah. Tapi dengan syarat. Syarat itu apa? Harus mulai dengan akad musaqah dulu. Karena itu yang sah. Tapi kalau muzara'ah sendiri tidak sah. Berarti mulai dengan akad yang boleh. Itu musaqah. Baru dimasukkan apa? Akad muzara'ah. Itu syarat yang pertama. Berarti harus mulai dengan akad yang benar, yang sah. Baru diikuti dengan akad muzara'ah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, lahannya satu. Sama. Oh bukan, ini muzara'ah di situ, kebun kurmanya di sana, tanah ini apa? Untuk muzara'ah, nggak sah. Satu tempat. Nah, berarti lahannya satu, bukan dua. Kalau ini kebun kurma, itu sawah yang kosong, berarti di sini muzara'ah itu nggak sah. Nah. Kemudian syarat yang ketiga, pekerjaan muzara'ah sama musaqah itu jadi pengairannya itu sama. Berarti sulit kalau dipisah. Oh, kalau mau disiram kurmanya sendiri itu sulit. Kenapa? Karena di satu, semuanya itu kan di satu lahan, satu kebun. Nah, tapi kalau seperti yang tadi itu kan mudah dipisah itu kan. Nah, kurma itu kan sendiri, kemudian cabenya atau padinya itu sendiri. Nah, itu kan mudah itu, nggak boleh. Berarti yang namanya itu kan muzara'ah itu kan jadi di mana? Di kebun kurma di situ. Ketika disiram itu sekalian. Nah, berarti sulit kalau dipisah. Kalau kita mau apa itu kan disiram, dikasih air itu kan kurmanya, kemudian
apa namanya itu kan tanaman yang lain itu kan sulit. Kenapa? Karena di dalam satu tempat. Berarti disiram itu kan sekalian. Itu hukumnya boleh. Berarti musaqah itu kan itu muzara'ah itu kan boleh ikut akad musaqah dengan syarat yang tadi. Tapi kalau akad muzara'ah sendiri, kemudian akad musaqah itu mukhabarahnya sendiri, muzara'ah sendiri atau mukhabarah sendiri, hukumnya dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh. Hah? Ya, ini kan kita itu kan hukum aslinya dulu itu kan dalam mazhab Syafi'i. Tapi karena Imam Nawawi itu kan membolehkan. Enggak, mukhabarah itu nggak bisa ikut musaqah. Yang bisa hanya muzara'ah. Berarti muzara'ah bisa ikut dalam akad musaqah, boleh. Tapi mukhabarah ikut dalam akad musaqah tidak boleh, tidak sah. Katanya wa idza dafa'a ila rajulin ardhan liyazra'aha. Diserahkan kepada orang sawah atau tanah untuk ditanam. Wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha. Yang disyaratkan mana? Upahnya itu kan gaji orang itu yang kerja dari hasil panennya. Itu tidak sah. Kenapa? Mungkin nggak ada hasilnya. Maka hukumnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Lam yajuz, tidak diperbolehkan. Qala dalam syarahnya itu. Lam yajuz dzalik. Lakin an-Nawawi rahimahullahu taala taba'an li Ibn al-Mundhir ikhtara jawaz al-mukhabarati wa kadza al-muzara'ah. Tapi Imam Nawawi juga mengikuti itu kan Ibn al-Mundhir, salah satu ulama mazhab Syafi'i, mengatakan hukumnya apa? Dua-duanya itu kan hukumnya boleh. Kenapa? Karena memang dari dulu itu kan banyak orang yang kerjanya seperti itu. Maka hukumnya apa? Akad muzara'ah sendiri hukumnya boleh menurut pilihnya Imam Nawawi sama Ibnul Mundhir. Mukhabarah sendiri juga boleh. Muzara'ah sendiri seperti yang tadi. Muzara'ah sendiri dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah, tidak boleh. Mukhabarah sendiri tidak boleh. Muzara'ah ikut akad musaqah hukumnya boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu kan qaul yang mu'tamad, sah. Tapi Imam Nawawi sama Ibnul Mundhir mengatakan apa? Muzara'ah sendiri hukumnya boleh. Mukhabarah sendiri hukumnya boleh. Kenapa? Karena kebutuhan orang. Banyak orang itu kan kerjanya seperti itu. Nanti hasilnya itu dibagi dua atau sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu yang mu'tamad, qaul mu'tamad, berarti muzara'ahnya tidak sah. Mukhabarah tidak sah. Tapi kalau orangnya kerja, mereka itu kan berdua melakukan akad. Bukan karena ikut pendapat Imam Nawawi, tapi dia melakukan akad seperti itu. Akad muzara'ah. Ternyata di akhir dibilang itu, oh itu dalam mazhab Syafi'i itu apa? Hukumnya tidak sah. Contohnya, kalau mereka itu kan dari awal itu merasa benar itu akadnya itu kan boleh. Di akhir ketika mau dibagi hasil itu terjadi masalah, perselisihan sama pemilik tanah sama orang yang kerja. Maka dibawa kemana? Ke pengadilan. Ternyata pengadilan itu kan hakim itu mengambil pendapat madhab Syafi'i yang mu'tamad, yaitu hukum muzara'ah, hukumnya apa? Tidak sah. Kemudian apa yang diputuskan sini? Sekarang itu kan hasilnya itu panen itu kan untuk siapa? Panen itu diserahkan sama orang yang punya bibit. Yang punya bibit itu siapa? Muzara'ah yang punya bibit siapa? Berarti kan panen itu semuanya diberikan ke pemilik tanah. Terus orang yang kerja dapat gaji. Kamu itu kan berapa tahun kerja, berapa bulan? Oh katanya itu sampai panen ini 3 bulan. Ya udah, kamu wajib kasihkan dia itu kan gajinya itu kan 3 bulan. Itu kalau apa? Kalau yang memutuskan orang yang mengambil
pendapat madhab Syafi'i yang kuat, yaitu hukum musaqah tidak, hukum muzara'ah tidak sah, tidak boleh. Berarti panen itu hasilnya itu kan diserahkan sama pemilik tanah karena bibitnya dari dia. Kemudian orang yang kerja hanya dapat gaji. Tapi kalau dalam mukhabarah ternyata itu bibit dari pengelola, itu orang yang kerja. Berarti panen itu semuanya diserahkan, itu milik kamu. Kenapa? Karena bibit itu kan yang pertama itu milik kamu. Terus yang punya tanah ini dapat sewa tempatnya. Nah, ini kamu kan pakai sawahnya itu kan berapa bulan? 3 bulan. Kamu bayar dia itu kan sewa tanahnya itu kan selama 3 bulan. Gitu. Tapi kalau dua-duanya dari awal sudah tahu hukumnya. Dari awal itu tahu. Muzara'ah itu dalam madhab Syafi'i hukumnya apa? Tidak sah. Tapi kita mau ikut pendapat Imam Nawawi sama Ibnul Munzir. Boleh. Berarti dibagi hasilnya sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Dari awal kita sudah tahu hukumnya. Oh, muzara'ah itu kan madhab Syafi'i itu kan tidak diperbolehkan. Pendapat Imam Nawawi sama Ibnul Munzir mengatakan boleh. Ya, silakan. Hukumnya sah, nggak masalah. Nanti bagi hasilnya sesuai kesepakatan. Katanya wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha. Yang disyaratkan itu dari mana? Dari panennya, dari hasil. Itu hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i lam yajuz. Nah, ini akad yang ketiga, yaitu yang keempat. Yang pertama itu kan musaqah, kedua muzara'ah, yang ketiga mukhabarah. Sekarang kalau disewakan, hanya disewakan tanahnya aja. Itu terserah, kamu mau apa? Mau tanam, silakan. Saya sewakan sawahnya. Wa in akrahu iyyaha bidhahabin aw fiddah. Kalau disewakan tanahnya dengan uang, dulu kan emas sama perak. Kalau sekarang dengan rupiah. Nah, saya sewakan kamu itu sawah ini selama berapa? 3 bulan, 4 bulan. Nah, dengan berapa? 1 bulan dengan 1 juta. Boleh. Au syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi. Tidak dibayar uang, tapi dibayar apa? Beras. Tapi beras tidak disyaratkan dari tanahnya, dari hasilnya. Nah, saya sewa tanah ini dari kamu. Sawah ini saya sewa selama 4 bulan. Kenapa? Karena kalau ditanam itu padi berarti kan berapa sampai panen? 4 bulan. Nah, saya sewa sawah ini itu kan selama 4 bulan. Itu berapa? Bayarannya berapa? Saya bayar kamu itu kan 200 kilo beras. Terserah, 200 kilo itu kan dari mana? Silakan. Baik dari hasilnya sawah itu atau dari kamu beli dari pasar. Nah, tapi saya tidak menentukan. Oh, saya sewa tanah ini atau sawah ini selama 4 bulan. Nanti saya kasihkan kamu itu kan sepertiga dari hasilnya. Itu nggak sah. Tapi kalau saya syaratkan, saya bayar dari mana? Dari saya sendiri. Berapa? 100 kilo beras. Terserah, hukumnya boleh. Nanti tanah ini atau sawah ini itu kan ada hasilnya, tidak ada hasilnya itu saya tidak tanggung jawab. Nah, kamu pakai sawahnya itu kan selama 4 bulan harus bayar. Berapa? Bayar itu kan 100 kilo. Terserah. 100 kilo itu kan kamu beli dari pasar, pinjam dari teman, dari hasil panennya sawah itu terserah, silakan. Wa in akrahu iyyaha bidhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi, dalam tanggungan dia. Bukan disyaratkan itu kan ta'am, artinya kan maksudnya itu kan makanan, itu beras atau gandum dari hasil, itu enggak sah. Nanti saya kasihkan dari sawahnya itu kan 100 kilo, enggak sah. 100 kilo itu dari saya, bukan dari sawahnya. Hasil tidak berhasil itu, yang berhasil itu kan 100 kilo atau lebih itu nggak masalah. Berarti saya bayar untuk selama 4 bulan itu saya bayar 100 kilo. Udah sah.
Wa in akrahu iyyaha bidahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Boleh. Karena namanya apa? Sewa. Katanya amma law dafa'a li shakhsin ardan fiha nakhlun qalilun aw kathirun aw qalil fasaqahu alayhi wa zara'ahu 'ala al-ardi fatajuzu hadhihi al-muzara'ah tab'an lil musaqah. Seperti yang tadi itu kan. Muzara'ah itu kan bisa hukumnya boleh kalau ikut sama dengan musaqah. Wallahu a'lam. Hah? Nanti terserah kesepakatan mereka itu gimana. Karena bubuk itu kan dari mana? Kalau sewa, kalau kamu sewa apa namanya? Sewa lahan. Saya nggak tahu itu bukan. Saya bukan tanggung jawab saya itu. Saya dapat akhir 4 bulan itu kan 100 kilo. Bubuk itu masalah kamu, tanggung jawab kamu sendiri. Kalau bagi hasil berarti nanti kan sesuai kesepakatan. Pupuknya dari mana? Biasa itu kan dari orang yang kerja. Iya. Kenapa? Karena orang yang kalau musaka, orang yang kerja itu tujuannya itu apa? Buah. Dapat hasilnya aja. Berarti kenapa saya jadi tanggung jawab itu kan hal yang tidak terkait dengan buah? Ya, tapi kan kita ini masalahnya apa? Kalau pupuk ini berarti kembali kemana? Ke pohonnya. Pohonnya itu kan berbuah, tidak berbuah itu kalau tidak dikasih mati. Contohnya, ada wabah, ada serangga itu yang makan apa? Makan pohonnya. Berarti disemprot ini itu kan tanggung jawab siapa? Pemiliknya. Kenapa? Ya ini itu kan berbuah atau tidak berbuah itu kan bahaya. Berarti racun itu semua obat itu kan tanggung jawab siapa? Pemilik itu kan kebun. Tapi kalau ini enggak, pohonnya itu kan enggak ada masalahnya. Cuman kalau mau berbuah harus disemprot. Kenapa? Biar enggak dimakan apa? Serangga itu buahnya. Itu tanggung jawab siapa? Orang yang kerja. Karena masalahnya itu kan kalau kamu tidak semprot, maka hewan itu makan buahnya. Iya. Kalau itu kan hasil, ya kembali ke, kalau tidak diberikan pupuk, maka pohon itu kan tidak berbuah. Iya, sebelum berbuah ini, sebelumnya. Sebelum berbuah atau di tengah itu. Sebelum berbuah. Kalau di itu, hasilnya itu, kalau tidak diberikan pupuk, maka nggak bisa berbuah. Maka itu termasuk kewajiban amil. Kenapa? Karena tujuan kamu itu kan mendapat apa? Buahnya. Kalau kamu tidak kasihkan pupuk, berarti nggak dapat berbuah. Itu kembali ke amil, kewajiban dia. Bisa. Iya. Iya. Gimana? Iya, tapi kan kita tadi itu kan bilang itu. Kalau ini baik itu kan pohonnya itu kan berbuah atau tidak. Tapi kalau tidak dikasihkan bubuk, mati. Berarti kan kewajiban siapa? Pemiliknya.
Kenapa? Karena ini kembali ke pohonnya. Nah, baik itu kan berbuah atau tidak. Kalau tidak dikasih, tidak disemprot, nah, maka pohonnya itu kan mati. Tapi kalau ini enggak, pohonnya itu kan sehat, tidak ada masalahnya. Walaupun tidak dikasih bubuk, itu kan tetap sehat. Nah, tidak ada bahayanya. Tapi kalau tidak diberikan bubuk, berarti tidak berbuah. Nah, ini berarti kan bubuk itu kan tanggung jawab siapa? Amil. Kenapa? Karena kamu mencari buahnya, hasilnya. Nah, kalau orang ini yang punya kebun itu kan, dia nggak rugi. Atau itu apa pohonnya itu kan ada, walaupun tidak dikasih, tetap sehat, walaupun tidak ada buahnya. Mungkin buahnya ada tapi kecil atau jelek, nggak masalah. Tapi kamu yang mencari buahnya, berarti harus itu termasuk tanggung jawab kamu dikasih pokoknya. Iya, berarti akad sawahnya itu, akad musakahnya itu sampai kapan? Hasil panen. Nah, panen. Enggak, setiap tahun itu kan akadnya sendiri. Iya. Kenapa? Karena kita nggak tahu tahun depan gimana. Karena nanti kan kurma itu kan panen itu kan per tahun itu kan setiap tahun itu kan hanya satu kali. Iya. Iya. Ah. Nah, itu sewa orang.